orang yang muhsin itu sempurna adabnya. Ada seorang alim ulama menyampaikan habitat a'malukum bidunil adab. Kebaikan Anda, amal ibadah baik Anda akan dihapuskan Allah kalau Anda nggak punya adab. Kebaikan Anda, amal ibadah baik Anda akan dihapuskan Allah kalau Anda nggak punya adab. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita awiti bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para sesepuh, para alim ulama, seluruhnya yang saya hormati, kepada seluruh guru-guru dan semuanya orang-orang tua kita semua yang semuanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk kita semuanya mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dari bacaan ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ibu bapak, alhamdulillah puasa napa mboten? Nah, saya khawatir ini snacknya nggak keluar. Nah, ibu-ibu yang puasa ini, alhamdulillah. Tapi yang nggak puasa, nah gitu ya. Karena ada ibu-ibu yang nggak puasa. Iya, kalau bapak-bapak puasa nggih, nah, nggak masalah kalau bapak-bapak. Yang ibu-ibu ini, ibu-ibu yang nggak puasa diampet nggih. Menawi seneki mboten medal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu, saya senang dan berterima kasih kepada panjenengan sudah hadir dan rawuh di sini. Semoga ini menjadikan sebuah jembatan Allah memberikan barokah untuk ibu bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rezeki untuk ibu bapak semuanya. Allahumma amin. Sehingga yang punya hutang bisa segera lunas hutangnya. Yang sedang bermusuhan bisa setelah ini menjadi baik dan bersaudara. Allahumma amin. Yang sebelumnya bakhil dan pelit, nanti setelah pengajian ini jadi dermawan. Allahumma amin. Baik, saya akan menyampaikan kepada ibu bapak, kalau ibu bapak hadirin semuanya bisa melakukan ini,
jaminan dapat cintanya Allah. Jaminan dapat cintanya Allah. Allah itu ilah, zat yang maha tinggi, yang tidak bisa diatur oleh apapun. Aturan-aturan dunia akhirat itu tunduk di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan pemimpin negeri. Kalau pemimpin negeri itu buat undang-undang, pemimpinnya takluk dan tunduk dengan undang-undang. Contoh di dalam negeri ada presiden. Presiden tunduk patuh sama undang-undang konstitusi atau di atasnya? Iya, tunduk patuh pada undang-undang konstitusi. DPR, MPR tunduk pada undang-undang atau di atasnya? Tunduk pada undang-undang. Padahal aturan undang-undang yang buat mereka. Tapi harus tunduk dengan undang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat aturan dunia dan aturan akhirat ini tidak tunduk dengan aturan tersebut. Allahu fa'alu lima yurid. Allah sendirilah yang berbuat sesuka ia. Maka kalau sudah dapat cintanya Allah, selesai semua urusan. Misal, kalau kita amal baiknya ini kayaknya kurang ibu bapak, amal yang gak baiknya lebih dominan. Tapi ketika dia mendapatkan cintanya Allah karena suatu perbuatan, boleh jadi dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Banyak riwayat, ada orang tua masuk neraka, tiba-tiba bisa masuk ke surga. Bingung, kaget. Kenapa ini ya Allah? Karena Allah menghendakinya. Nah, jadi ada penolong-penolong yang disebut dengan syafaat. Tidak hanya akhirat ibu bapak. Terkadang kita mikirnya kalau syafaat itu adanya di akhirat. Ada syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat ada berapa saja? Ada syafaatnya Quran, syafaatnya Al-Quran. Ya, syafaatnya Nabi, syafaatnya Al-Quran. Kemudian ada syafaatnya, halo Bapak Ibu, anak soleh. Jadi anak soleh ini bisa jadi penolong syafaat di akhirat ini. Ketika orang tuanya masuk neraka, anak soleh ini masuk surga. Dia ingin ibu bapaknya masuk surga. Kemudian syafaat apa lagi? Syafaatnya seorang sahabat. Sahabat yang saleh. Diceritakan ada sahabat ini masuk surga, sahabatnya masuk neraka. Di surga itu bludas, nganggo jet apa nganggo pesawat, goleki, mencari nggak ketemu. Di sana ada malaikat. Malaikatnya tanya, kamu cari apa di surga? Saya cari sahabat saya di mana? Oh, sahabatmu itu di neraka. Iya toh. Dulu di bumi, di dunia dia senantiasa bareng-bareng saya aja. Di neraka dia, akhirnya dijenguk di neraka. Akhirnya kemudian minta sama Allah, ya Allah, ini sahabat saya dulu di dunia. Saya senang sama sahabat ini, tapi kok di neraka? Ya Allah, angkat dia ke surga. Akhirnya diangkat di surga. Syafaat Nabi, syafaat Quran, syafaat anak soleh, syafaat sahabat, syafaat apa lagi? Halo ibu bapak, syafaat apa lagi? Amal jariyah, nggak kelihatan sosok ini. Syafaat ini sosok. Nabi sudah, Rasul sudah.
Hah? Yaitu syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Ya, syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Iya. Nah, terkadang syafaat ini mikirnya akhirat saja. Tahu tidak Bapak Ibu, syafaat ini dunia sudah berlaku. Ketika Anda kesusahan, datang sahabat membantu. Ketika ada sahabat yang membantu, banyak yang dikhianati. Sering saya dengar dari jamaah, saya kapusan Ustaz sama teman saya sendiri. Sering gitu nih. Padahal itu sudah kasih syafaat dikhianati. Kemudian syafaat anak soleh. Di dunia sudah merasakan sebenarnya, tapi nggak ngeh juga. Terkadang anaknya dibentak-bentak, padahal anaknya itu bisa memberikan syafaat. Kemudian syafaat dari Quran. Quran ini besok kalau di akhirat jadi sosok. Kalau sekarang belum menjadi sosok. Syafaat Quran ini. Ketika kita di dunia, ini jarang kita ngambil Quran ini. Jarang sekali. Kecuali bulan Ramadan. Nah, ini mohon Nabi, syafaatnya Nabi, jarang bersolawat kepada Nabi, jarang salam kepada Nabi. Itu pun ketika sholat enggak ngeh kalau salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu kan pas sholat itu. Ketika bacaan apa Bapak Ibu? Ruko. Kok ruko? Oh, tahiyat. Yuk ruko. Tahiyat. Bacaan tahiyat itu saja terkadang nggak ngeresapin. Itu salam loh sama Nabi. Kalau lagi di jalan, Assalamualaikum ayuhan Nabi, resapin sampai hati. Nah, ini berlaku seperti ini. Ini di tataran keimanan. Nah, saya ingin mengajak ibu bapak sampai jam berapa nggih? 8. Baik. Saya akan ngajak ibu bapak agar nanti menjadi sosok yang dicintai oleh Allah sehingga Allah memberikan pertolongannya dunia dan akhirat. Mau mboten? Tenan Bu, Pak? Tenin? Tit? Oh, tenan lho nih. Baik. Bapak Ibu, saya berhusnudon Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan kewajiban rukun Islam. Ada apa? Syahadat. Kemudian sholat. Tak tanya, sholat 5 waktu ada yang ninggalin mboten? Mboten nggih? Ampun nggih? Nggih. Kecuali ibu-ibu yang sedang ada tamu bulan, boleh ninggalin, malah justru dibolehkan. Nanti kalau sholat malah haram, nggih. Jadi sholat 5 waktu bapak-bapak jangan sampai ditinggalkan. Yang 5 waktu afdolnya kerjakan berjamaah di masjid. Ini masjidnya bagus, masya Allah. AC-nya adem, masya Allah. Di kampung kami, Allah bapak ibu AC jeglek 450. Tidak karpetan seperti ini. Kipas angin itu ada 3, sing rusak loro. Itu saja yang di kampung-kampung itu semangat pada jamaah. Ini masjidnya bagus. Eman panjenengan kalau tidak
berjamaah. Nggih. Setelah kajian ini, ketika nanti masjid ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, azan dan iqamah, panjenengan kesini seperti panjenengan pagi hari ini datang ke sini. 5 waktu saja. Ustaz, 5 waktu nggak bisa. Yo wes. Maghrib, isya, subuh, asar. Asarnya mboten saged ya wis. Maghrib, subuh, isya. Maghribe mboten saged ya wis. Isya, subuh mboten saged ta. Ya wis isya, saya mboten saged lah mboten niat niku. Apa yang mboten saged. Nggih, mang hadiri nih. Ketika muadzin yu'adzinul adzan, ketika muadzin mengumandangkan adzan, monggo purun napa purun Bapak Ibu menghadiri sholat berjamaah di masjid ini yang bagus. Bapak Ibu yang sekarang ada di ICU, yang sekarang di UGD, bisa berjalan menuju masjid atau tidak? Yang sekarang sedang kena stroke kan tulisannya stroke, nggih. Nah, yang kena darah tinggi, hipertensi, nggak bisa jalan, bisa ke masjid tidak? Panjenengan diparingi Allah kesehatan, mumpung karena wafatnya orang tiada yang tahu. 1 Ramadan kurang, 1 hari 2 hari wafat. Baru Ramadan 1 hari 2 hari wafat. Kemarin wafat. Betul tidak? Iya. Mumpung Bapak Ibu jamaah kula suwun, atas asma Allah Subhanahu wa taala, panjenengan menghadir salat berjamaah di masjid ini bagus. Apa perlu masjidnya dirobohkan? Loh, iya. Saya punya kampung sana, dirobohkan masjidnya. Siapa yang ngerobohin? Allah. Loh, kok Allah apa ngontak bulldozer? Boten, gempa bumi. Saya aslinya Klaten, Wedi, Kali Tengah. Tahun 2006 gempa bumi. Masjidnya roboh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum gempa bumi, sak sop nggak penuh, yakin Bu. Sak sop nggak penuh Bapak. Sebelum gempa bumi, setelah gempa bumi, tidak hanya 1 sop, 2 sop, 3 sop di bawah. Kan tidak perlu nunggu masjidnya dirobohkan. Betul napa mboten? Monggo, mulai hari ini Bapak Ibu, panjenengan ketika mendengar adzan, silahkan untuk datang ke masjid. Sekiranya mereka tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid, mereka akan datang walau dengan merangkak. Betul napa mboten? Iya. Hari ini Bapak Ibu, ya. Oke, saum Ramadan. Nate ditinggalkan napa mboten saum Ramadan? Mboten nggih? Insyaallah mboten nggih saum Ramadan nggih. Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang meninggalkan sudah disahur lunas dereng. Dengan qadha mengganti puasa di bulan yang lain atau dengan fidyah. Sampun nggih? Alhamdulillah.
Berarti ini nggak ditinggalkan. Lagi zakat. Zakat fitr ditinggalkan atau ditunaikan Bapak Ibu? Tunaikan, alhamdulillah. Zakat mal yang asetnya, hartanya minimal 85 gram emas, 80 juta. Keluarkan 2,5%-nya. Keluarkan boten Bapak Ibu. Keluarkan nggih setiap tahun nggih dikeluarkan. Nah, inilah yang disebut dengan arkanul Islam. Ini baru selesai dengan dirinya, belum ke orang lain. Kemudian arkanul iman, ibu bapak, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran Al-Karim, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, kemudian iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir terhadap diri kita, yang baik kita senangi ataupun tidak. Ibu bapak, sempurnanya iman jika dia ada cinta di dalam ruh dan hatinya. Cirinya cinta kalau dia ada rasa nyaman dan senang. Saya kasih contoh. Iman kepada Allah, cinta kepada Allah, nyaman dan senang kepada Allah. Bisa napa mboten? Pernah marah dengan Allah mboten? Alhamdulillah mboten. Pernah gerutu anyel kalih Gusti Allah mboten? Alhamdulillah mboten nggih. Sering berzikir nyebut-nyebut asmane Allah mboten? Sering nggih? Lah ini berarti iman ini. Orang cinta itu sering nyebut-nyebut, sering berinteraksi, wong jenenge seneng. Aku cinta kepada kamu. Beldut. Iya cinta. Setahun ra tau ngubungi aku kok cinta. Jenenge LDR. Long Long distance relationship. Ya gitu ya. Guyunya adiknya ini wong diajari LDR itu long distance relationship. Misalnya suaminya kerja di luar pulau Jawa, istrinya di pulau Jawa. Ada yang kerja di luar negeri, gitu nggih, itu namanya LDR. Napa Bapak Ibu? Long distance relationship. Nah, itu. Tulisannya ngeten, kula nggih macane ngeten. Oh wis pokoke ngeten. Menawi lepat wong kula nggih menungso. Ngeten nggih. Nyun pangapunten. Baik. Nah, kalau jaraknya jauh, ngubunginya setahun sekali, terus bilang aku cinta kamu, beldut nggih napa nggih? Leres. Namanya cinta itu berkomunikasinya tiap hari, tiap waktu. Wong namanya cinta. Cinta kepada Allah. Sering zikir, ya Allah subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Sering nyebut asma Allah. Cinta kepada malaikat. Sering nyebut malaikat mboten? Mboten tahu niki. Ketok-ketoke lho niki. Niki ketok-ketoke lali nih kali malaikat niki. Ketok-ketoke lali iki. Wis parah niki. Oh niki dereng niki. Wis. Mulai hari ini sering nyebut-nyebut asma malaikat. Assalamualaikum ya Jibril. Alaika salam ya Jibril. Assalamualaikum ya Israil. Israil nih yang nyebutnya apa nih, sebut nih. Assalamualaikum ya Israil. Alaika salam ya Israil. Assalamualaikum ya Mikal. Mikal ini yang ngurusin. Iya.
Mikail, Mikal. Ya Mikail, salamu alaika ya Ridwan, ya Munkar wa Nakir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disalami nih malaikat ini. Kemudian baca surat Al-Fatihah atau baca surat Al-Ikhlas, hadiahkan kepada malaikat. Ya, karena senang dengan malaikat. Kira-kira kalau cinta malaikat, besok diparani malaikat, malaikatnya sopan tidak? Sopan. Nyebut aja nggak pernah, salam nggak pernah. Kalau garang wajar. Pengen didatengin malaikat sopan atau wajar Bapak Ibu? Wajarnya itu garang malaikat itu. Pengen didatengin malaikat yang sopan atau wajarnya malaikat nih? Ayo, wajarnya malaikat itu garang, bengis nah. Ayo, Ibu pengennya didatangi Bapak sopan atau sebaliknya? Sopan. Maka Ibu Bapak sering salam sama malaikat. Itu malaikat itu makhluk Allah, mulia mereka. Assalamualaikum ya Ridwan, ya Israfil, assalamualaikum. Cuma salam aja, sebut saja, seneng. Itu jenderal-jenderalnya malaikat loh itu. 10 itu jenderalnya malaikat. Ribuan itu di bawah tahta benderanya mereka. Iya. Ya. Itu nggih. Nah, malaikat ini boleh jadi nanti akan datengin panjenengan. Tapi bukan malaikat Israel nggih. Malaikat yang lain datengin panjenengan, nolong panjenengan. Wah, panjenengan kalang kabut nih. Urusannya lagi buntet nih. Waduh, nggak ada yang bisa nolong nih. Siapa nih? Tiba-tiba ada orang panjenengan kenal, nolong urusannya panjenengan. Temanku jebule ya hebat nih. Wah, suatu saat 2 bulan kemudian pengen sowan ke temannya itu. Karena dulu pernah ditolong, bareng sowan gitu cerita-cerita, wah jenengan hebat ini. Temane cengok. Oh, kapan kula nulungi panjenengan? Lho lah kae sasi kepengker. Oh, kapan kowe? Kapan mawon? Karena yang nulungi panjenengan malaikat itu. Cuma membo-membo jadi orang yang panjenengan kenal. Nah, golek utangan kono kene, mbake tibali entuk salam templek apa ora boten entuk. Adine tibali kabeh tibali wis ora entuk, kalang kabut. Akhire moro nang masjid salat nangis. Nganti tisune entek nangis. Jebul masuk masjid, ada orang masuk masjid. Kenal tanggone. Tapi ya rada adoh. Tangleti, Pak Bu napa nangis? Kula golek utangan wangele ora mira. Lah badhe nggo apa? Nggih mundhut beras. Beras tenan, mboten beras-berasan. Niku. Oh, nggih lha pinten to 100.000 mawon. Ah diparingi 100.000. Oh nggih matur sembah nuwun. Lah sira arep balekne. Sepekan arep balekne. Diparani tanggane. Tanggane bingung. Loh, niki arta napa niki? Oh, kalau wingi meminjamkan uang enggak. Ah, itu ketahuilah itu malaikat. Nate ngeten niku apa dereng? Bapak Ibu, nate ngeten niku napa dereng? Kula sampun nate. Wonge bingung tenan. Padahal mung lagi selang 3 dina lho. Selang 3 dina. Bingung tenan. Akhirnya kula kek masjid. Niku kula nggih bingung, wonge nggih bingung, sami-sami bingung. Nah, iku nate niku. Nggih. Tapi mboten utang. Kula ditilang kalih polisi, motore digeret, kula mlampah 10 kilo cek panas-panas. Nah niku kula ditulungi, mboten sempat melangkah 10 20 langkah mboten sempat ditulungi.
padahal di tengah sawah, nggak ada orang satupun. Ya. Nah, kemudian cinta kepada Quran, kitabnya Allah, harus setiap waktu berinteraksi. Ibu bapak punya mushaf Quran, bisa baca Quran belum? Sampun nggih? Alhamdulillah. Setiap hari dibaca tidak? Bulan Ramadan Ustaz, alhamdulillah. Di luar bulan Ramadan Bapak Ibu harus dibaca. Walau hanya 1 halaman, baca. Cintai Quran, nyaman dengan Quran, kaji. Ada majelis ilmu, majelis Quran, datang. Nah, ini kita sebelumnya ada majelis Quran setiap hari Jumat nggih. Bapak Ibu Jumat malam. Ini ibu-ibunya rame. Monggo bapak-bapaknya juga rame. Iya, datangin bapak-bapak. Itu wujud iman kepada kita. Nah, kemudian iman kepada takdir. Takdir panjenengan tidak semuanya panjenengan suka. Betul napa mboten? Ada takdir yang tidak suka. Pertanyaannya, kalau takdir yang suka nyaman-nyaman saja. Tapi kalau takdirnya tidak disuka panjenengan nyaman boten. Nah, boten kan? Nah, ini yang perlu diperbaiki. Harus fair dong. Mosok dikasih yang kita suka nyaman, dikasih nggak suka nggak nyaman. Harus semuanya nyaman. Ini cinta kepada takdir, ya Allah. Saya cinta terhadap takdir saya yang sudah Engkau tetapkan di zaman azali, di Lauh Mahfud sebelum saya dilahirkan. Maka saya ridho, saya cinta takdir yang menimpa saya apa saja, saya ridho. Saya ditakdirkan miskin, alhamdulillah saya ridho. Saya ditakdirkan kaya, alhamdulillah saya ridho. Saya ditakdirkan sakit, alhamdulillah saya ridho. Karena semua dari Engkau. Takdir Engkau semuanya indah pada diri saya, dan tidak akan pernah tertukar takdir saya dengan takdir orang lain. Betul tidak? Ya, ini belajar ini. Ingat-ingat terus bahwa takdir kita harus kita cintai, kita nyamani, agar kita tidak marah terhadap takdir, tidak marah terhadap pembuat takdir. Nah, ini bahaya kalau marah. Iya. Kemudian cinta kepada hari akhirat. Panjenengan harus cinta kepada akhirat. Kalau panjenengan nggak cinta terhadap akhirat, nanti dibelokkan cintanya ke dunia, sehingga akan terbuai dengan kehidupan dunia, lupa akhirat. Orang yang mencintai akhirat, dia akan senantiasa bersikap, berbuat, berperilaku untuk kebaikan akhiratnya, Bapak Ibu. Kalau ini sudah selesai, naik tangga lagi. Ini yang terakhir 10 menit, semoga cukup. Naik tangga. Ini saya sampaikan tangga-tangga ketakwaan. Ini semua bingkisannya takwa. Tetapi ada yang baru, muslimnya bagus tapi belum imannya belum bagus. Nah, ini saya mengajak ini tangga takwa, muslimnya panjenengan bagus, imannya bagus. Ini sudah selesai diri sendiri. Ini harus ditargetkan Bapak Ibu. Kalau panjenengan tidak mentargetkan, maka panjenengan dikasih umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tidak akan beranjak. Tetap saja Bapak Ibu apalan Qur'ane surat napa mawon, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 5 tahun kemudian Bapak Ibu surat yang dihafal apa saja? Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. 60 tahun kemudian Bapak Ibu surat yang dihafalkannya apa saja? Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Orang muda-muda. Karena nggak pernah ditargetkan, nggak pernah dilengkan, nggak pernah diperhatikan. Ini kejadian karena jamaah saya banyak. Jadi kejadian
Usia berapapun tidak beranjak. Maka setiap 1 tahun sekali diingatkan sama Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setiap 1 Ramadan sudah diingatkan bahwa ini bulannya Quran, ayo beranjak. Nah ini nggak beranjak. Kalau kita nggak ngehkan rukun Islam kita, ya 60 tahun rukun Islam saja iman kagak, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngehkan iman kita, ya 60 tahun ya sampai iman saja, nggak akan beranjak. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan la yu'minu billah wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya tidak sempurna imannya. Ini dituntut sempurna imannya, yaitu setelah selesai terhadap diri sendiri kepada orang lain. Nah, masuk tahapan yang disebut dengan ihsan. Berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ini dari hadis Nabi. Ihsan ini. Nah, ihsan ini orangnya namanya muhsin. Nah, yuk kita beranjak. Imannya sempurna, Islam sempurna, nggak boleh ditinggalin. Akan membuahkan buah, yaitu keihsanan pada diri kita, sehingga kita disebut muhsin. Apa perilakunya orang muhsin? Sudah berpendar ke orang lain. Kalau iman dan Islam baru dirinya sendiri, gubet, dirinya sendiri. Tapi kalau sudah ihsan atau muhsin, sudah berpendar kepada orang lain. Disebutkan di dalam suratul Imran, disebutkan orang muhsin itu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang muhsin itu orang sing seneng infak, sing seneng maringi tenaga, maringi pikiran, kagem tiyang sanes, kagem kebaikannya orang lain dalam saat diri sendiri lapang ataupun dalam saat diri sendiri sempit. Misal saya punya uang 100.000, saya infak 1.000, termasuk muhsin tidak? Saya uangnya 100.000, saya infak 1.000 rupiah, termasuk muhsin tidak? Belum termasuk muhsin. Belum. Karena 1.000 dengan 100.000 itu kacanya adoh banget. Cara-caranya duit sak yuta mau dienggo parkir 2.000. Dheweke dingeki 2.000 ora gelem. Lagi punya sepeda ontel 3. Yang satu rusak bannya depan belakang. Yang satu ya nggak rusak tapi udah jelek. Yang satunya baru beli 2 hari. Ada datang saudaranya, adik kakak, Mas, Mbak, Dek, wah sepeda jenengan ini telu aku siji ra duwe, mbak aku dingeki siji. Dingeki sing rusak. Bane ngarep mburi, muhsin tidak? Tidak. Itu cuma belum, tidak bakhil gitu aja, tapi belum muhsin. Wis gelem ngeki pun apik niku, pun saya tapi durung muhsin. Muhsin itu di dalam Al-Qur'an disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Orang muhsin itu kalau ngasih yang dia cinta. Bukan ngasih yang dia sendiri saja dikasih itu enggak mau. Iki neng roti, aku ra seneng. Iki neng mete, iki seneng. Neng wong iki kene sing roti iki aku ra seneng kene. Lho iki sing guyu iki mesti pengalaman iki. Jujur nih. Ini enggak muhsin ini biasa aja ini. Ini ya gelem menehi, tapi ya ora bakhil lah. Biasa aja, tapi belum muhsin ini. Nah, muhsin itu ngasih kepada orang lain itu yang disenengi. Eneng roti untuk terteran, wah aku ora seneng. Untuk mete, wah larang metene. Penake seneng ya aku. Wis dikane metene wae.
Aku sing rotine kowe maem sithik-sithik malah awet. Ini Muhsin. Muhsin itu memberikan yang disenangi. Di dalam dompet ada uang 100 ribuan dan 50 ribuan. Belanja ke warung. Anda tetangganya, bu, aku orang gak duit lali. Kita emeh ame hutang, cuma ngomongin lali. Wah, ngerti war utang ki. Bu, pinjem duit sik to, Bu. Manu benjing tak balik nih. Kira-kira dikei 50 napa 100 napa mboten dingeki? Ora dingeki kok. Ora dingeki iki parah yen to dingeki. Ngeki 50 wis alhamdulillah ora bakhil. Tapi menehi 100 dheweke 50. Itu muhsin. Ya, ini muhsin. Jadi jangan dikira memberi itu asal memberi. Memberi yang dia cinta kepada orang lain itu buah dari sempurnanya iman dan sempurnanya Islam. Itu tangganya sudah tangga orang ihsan itu. Itsar. Dah berkumpul ilmu ihsan dan itsar. Duwe klambine anyar siji, sing sijine lawas. Arep menehi adike dikeki sing lawas. Ojo iki eman lagi teko urung tak nggo. Iki ora bakhil, cuma durung muhsin. Belum muhsin, orang muhsin. Nah, yang dikasih yang baru, ini yang baru buat adik saya. Saya yang lawas saja. Nah, ini orang muhsin. Nah, infaknya begitu. Infaknya begitu. Saya pernah menjumpai orang muhsin ini. Dia punya tanah 100 meter di perumahan dia tinggal. Perumahan Glesep. Kemudian dia punya tanah 1000 meter di pinggir jalan dekat kampus IAIN. Tak tanya, yang dikasih yang 1000 atau yang 100? Kalau panjenengan yang ngasih? Gak ngasih Ustaz, eman-eman kan itu. Bapak Ibu, ini ada orang punya tanah 100 plus bangunannya ditempatin di perumahannya dia. Ya paling seperti ini sama. Yang satu 1000 meter pinggir jalan besar dekat kampus IAIN Surakarta. Kalau mau dikasih, ini ngasih yang 100 atau yang 1000? Aduh heman nih buatan sama mawon, buatan iki mau cuma simulasi mawon. Simulasi ora tegel ngeki kabeh apalagi tenanan kan gitu. Nah, ini ada orang yang dikasihkan yang 1000. Padahal 1000 per meternya sekarang 5 juta. Kalau 1000 meter berapa, Bu? Semangitung dhewe nggih akeh ngeten nggih. Kalau perumahan 100 meter plus bangunan paling pinten. Dibandingin sing 1000 meter sak meter 5 juta. Yang dikasihkan yang 1000. Ya ada orang muhsin begitu. Masya Allah. Ini karena sempurnanya iman dan sempurnanya Islam dia. Itu ketika ngendika cukup gini, terima kasih buat yayasan Bapak Ibu yang mau menerima tanah saya. Lho ngono gimana? Ora kok neko-neko jaluk ditungakne mboten. Malah matur suwun sudah bisa menerima. Ngono kuwi. Monggo nanti dimanfaatkan untuk umat. Lu malah ngono. Wis ora kok semoga jadi amal saya, enggak ngomong gitu. Enggak ngomong gitu. Wah, ini hebat ini orang. Ini sudah luar biasa nih. Ini muhsin ini. Udah kalau sudah gitu nanti bawahnya itu buka saja surat Al-Imran. Setelah ayat 133, 134. Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang. Yang ngendikan Allah, saya hanya menyampaikan. Kemudian orang yang muhsin itu orang yang wal kadhiminal ghaid, yang mampu menahan amarah, hidupnya itu seakan-akan enggak marah. Ora gampang marah, ora gampang tersinggung, ora gampang sakit hati, ora gampang anyel, ora gampang mangkel.
Lah wong eneng kucing we lho ya. Guwang ten pelatarane tiang niku wis mangkel. Omong kucing lho. Kucing kan ya sagete maem kan ngeten meong-meong nangis nggih mboten saged, nggawa ember nggih mboten saged, wawi piyambak nggih mboten saged, ten WC napa meneh mboten saged. Saged niku nanggung nang enggon. Kalih kucing lho mangkel. Jone karo uwong. Ana uwong nang pelatarane panjen nang bubuk nganggo sapu. Lah niku kan orang muhsin itu tidak gampang marah Bapak Ibu. Gak gampang marah. Sulit buat orang muhsin itu marah. Karena orang muhsin kalau marah punya alasan. Alasannya Allah. Kalau cuma alasan manusiawi sekarang orang tuh manusiawi pelupa atau ingat terus? Pelupa. Orang itu manusiawinya ya leda-leda kadang malas nopo rajin setiap hari. Ya kadang leda-leda, ya kadang malas. Iya kan? Enggak. Orang itu manusiawinya strong, kuat terus, apa ya terkadang ya lemes butuh istirahat. Lah nggih pun ya nenten bojone lagi istirahat. Nggih ampun mangkel. Wah, aku lagi temandang bojoku turu. Aku lagi temandang bojoku mung leye. Bar kuwi bompian. Wah, apa tanda alam itu, pertanda alam. Ampun mboten usah manusiawi. Jadi orang muhsin itu marahnya itu karena Allah. Bukan marah yang sepele-sepele dan jarang sekali marah. Cirinya orang muhsin tuh tidak gampang marah. Anaknya le adus kok sik ta Pak? Ya wis kono diteruske. Nduk, jang turu, saya main bermain. Ya wis terusne. Kok ora yen ngantuk turu dhewe kok iso. Kowe lho, mung jajan. Lah wong saleh dingeki duit coba. Misalnya nggak dikasih duit ya tidak jajan. Oh, anak gawane mung lunga dolan wae. Lah wong saleh ya difasilitasi motor. Lha sing salah sinten? Diperbuat dhewe gawe nesu dhewe. Kalau anak pengennya di rumah, ya ampun difasilitasi motor. Misalnya. Jadi yang bersifat manusiawi itu nggak gampang marah. Kemudian wal afina aninas, memaafkan orang lain. Ini mesti nyambung. Orang yang nggak gampang marah itu mesti hatinya, dadanya longgar. Longgar itu nggak gampang marah, mudah memaafkan. Saya kasih contoh niki, memaafkan tingkat tinggi langsung ya. Memaafkan tingkat tinggi. Memaafkan tingkat tinggi adalah dia memberikan kebaikan kepada orang yang salah. Contoh, ketika ada orang yang dia mengambil uang kita, ya mungkin adik, apa buke, apa pake, apa simba, orang omong, jinguk ngono wae. Padahal butuh goleki mumet kan. Habis itu tak jinguk, Bu. Wah, nesu-nesu kan. Nah, kalau orang memaafkan itu, sebelum orangnya minta maaf sudah memaafkan. Oh, kamu yang ngambil tonggo apa? Gue jajan. Padahal segulai sak jam. Oh, gue jajan. Lah jajannya kurang apa? Kurang, Pak. Tambahi, Pak. Tambahi. Ini memaafkan. Ada yang mencuri helm. Helmnya dicuri. Baru ki ketemu, ampun digebuki. Ditokne karo sing duwe helm. Panjenengan sing duwe helm semangat ngebuki. Banyak begitu. Ora kelangan tapi semangat mendungi. Dicekel sik mawon dikekne wong sing kelangan.
Mas, jenengan ngambil mendet helm kula to. Endi yo? Lah nggo apa? Didol. Nggo tuku apa? Nggo tuku kuota. Didol nek klidikan kan langsung 1.000 cepet untuk kuota sesasi. Ah, ya wis. Wis jenengan tak maafke ra apa-apa. Wis kuwi helm memang gowo. Helm memang gowo. Kurang napa mboten? Yo kurang jeno kuotane karo koncoku barang. Ya wis kuwi helm siji kas gowo. Ini memaafkan tingkat tinggi. Memaafkan tingkat tinggi. Ustadz itu dalilnya mana? Saya itu menyampaikan ada dalilnya. Dalil Nabi SAW. Ketika dilempari di Taif, berdarah-darah atau ngelempar itu pakai kotoran loh. Kotoran yang sudah mengeras. Suhu di Arab itu, kalau jam 4:30 itu 38 derajat. 4:30 sore. Mendekati maghrib itu 36. Coba kalau panasnya siang hari, 40 lebih. Jadi sehingga dulu nggak ada WC, dikeruk terus terus diuruki. Wah, itu atos kan panas sama atos. Itu dikelompok nenek baru itu digombalangi Nabi. Kena dahi sobek. Keluar dari Taif itu, malaikatnya wis meh muni-muni. Ora terima malaikatnya. Ya Rasulullah, aku nggak terima melihat engkau dibeginikan. Panjenengan ngangkon gununge kuwi kon ngemblekne ning Taif tak emblekne. Mati kabeh. Tapi Nabi jawab, Bang, jangan, itu kaum nggak ngerti. Malah didoakan, tinggiin Nabi apa doa? Ya Allah, semoga dari sulbinya penduduk Taif lahir orang yang beriman kepada Engkau dan Rasul. Iya tak? Memaafkan tingkat tinggi itu sebelum minta maaf dimaafkan. Orangnya datang kasih. Sakit banget. Nggih dipikir-pikirin nggih. Nggih wis ngaten mawon. Niki ilmu. Pengen dapat cintanya Allah itu ilmunya ini. Kemudian yang terakhir nggih, mohon maaf kalau offset sidik. Terakhir adalah orang yang muhsin itu sempurna adabnya. Ada seorang alim ulama menyampaikan habitat a'malukum bidunil adab. Kebaikan Anda, amal ibadah baik Anda akan dihapuskan Allah kalau Anda nggak punya adab. Apakah dibahas dalam Quran? Dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sautakum. Jadi orang-orang beriman, kamu jangan ngencengin suara kamu di hadapannya Nabi. Suaranya jauh lebih kenceng daripada suaranya Nabi. Itu nggak boleh. Wala tamshi fil ardi maroha. Kamu kalau berjalan, ya jalan gini, jangan degegek, jangan gembede, jangan angkuh, jangan congkak. Jadi kalau ada orang yang dia pakai motor, itu nggak punya adab itu. Itu harus diajari adab. Maka generasi muda, anak-anak ibu, bapak panjenengan diajarin adab. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Nah, kalau orang itu sudah bagus amalnya, tapi dia tidak punya adab, amalnya dihapuskan sama Allah. Eman-eman. Adalah iblis. Iblis ini kalau dihitung ibadah dan amalnya dengan kita menang iblis. Iblis itu yang ngajarin adin itu langsung malaikat Jibril. Kita yang ngajarin malaikat Jibril betul. Kalah atau kita? Terus kedudukannya mempodo karo Nabi kan. Dajjal itu yang ngajarin jinnya itu malaikat Jibril. Enggak kurang-kurang mereka. Ketaatannya iblis di atas kita, ibadahnya iblis di atas kita. Tetapi semuanya dihapuskan oleh Allah karena iblis gak punya adab terhadap Allah. Ketika diminta sama Allah, ya iblis usjudu li Adam. Sujud tahniah, sujud penghormatan kepada Adam. Sungkemo karo Adam. Bukan sujud ibadah, bukan sujud penyembahan, bukan ubudiyah, tetapi untuk menghormati. Nah, iblis ini nggak mandang siapa yang merintah, tetapi yang dipandang isi perintahnya. Sehingga dia tidak punya adab. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam.
Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Api itu penciptanya lebih dulu daripada tanah. Aku ki masih, saya lebih tua. Ibadahku luwih akeh, ketaatanku luwih akeh. Adam lagi lahir, aku luwih apik ketimbang Adam. Seharusnya yang sungkem itu Adam kepada saya, bukan saya kepada Adam. Oh, kan argumennya nggih bener to niku. Dadi Mbak diperintahkan ibu bapak panjenengan, "Nduk, kamu sungkem mau sama adikmu." Manut napa nolak? Ayo, tenan lho niki, manut apa nolak? Kon sungkem karo adike panjenengan. Sing ngakon bapak ibuke panjenengan. Kalau panjenengan mandang perintahnya mesti nolak, nggak ada adab. Tapi kalau panjenengan mandang siapa yang memerintah, muncul adab di situ. Oh, iki sing ngakon bapak ibuku. Selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, nggak maksiat, saya sendiko dawuh. Nah, ini iblis karena nggak ada adab, nggak mandang yang merintah siapa. Yang merintah itu Allah loh. Ini ujian nih. Ujian orang yang sudah tinggi itu kayak gini. Kayaknya kita nggak diuji begini ya. Ya. Kalau nanti sudah tinggi ujiannya kayak begini. Alasannya iblis itu betul. Tetapi karena nggak ada adab, semua kebaikannya dihapus. Kamu neraka selama-lamanya. Murka Allah. Ada anak baru mandi, selesai mandi, bersih wangi. Panjenengan orang tuanya, "Nduk, kae lo telek nang emperan resik ono." Kalau anak memandang perintahnya, saya yakin tidak ada adab. Piye to Pak Bu, aku lagi adus wangi-wangi kon ngresiki telek kae lho sing dorong adus sisan reget sisan. Nggih napa nggih? Nah, ini anak nggak punya adab karena mandang perintahnya. Tapi kalau anak punya adab, iki sing ngakon mbokku, bapakku. Walaupun aku wis adus, aku ya sendika dawuh. Apa meneh resikan kuwi bagian saka iman. Oh, kok yen aku kupak telek engko sabunan meneh. Wong sabun aku ya ora sing tuku ya bapak, ibuku diresiki. Takoni, "Nduk, kok koyo manut banget wis adus-adus, tak uji kon resik telek kok ya manut." Bapak Ibu, kula mboten manut pripun. Kula ngerti agama Islam sing ngajari Ustaz Muslam. Yang diperintahne wong tuwa niku sing dipandang sing merintah, mboten isi perintahe. Selama tidak maksiat, selama tidak keluar dari syariat Islam Allah dan Rasulnya, aku kundu sendika dawuh nak soleh, mugi-mugi manfaat dunia akhirat. Dan niku ngaji ngeten niku. Makanya kalau ngaji begini anak-anaknya diajak ben krungu. Ya, Dek ya. Kalau diperintah ibu bapaknya apa saja nurut, paham deh. Oh iya loh nih. Adab itu satu, kalau bersuara tolong jangan bengok-bengok. Pak, jipok nanduk Pak. Bengok-bengok itu. Nah, jangan bengok-bengok. Mana orang yang paling dekat diceluk, Nduk, sini Nduk, bilang sama bapak ambilkan, minta tolong ambilkan handuk. Dia bilang, itu adab itu. Bahasa Jawanya apa ya? Totok kromo nih. Totok kromo unggah-ungguh adab. Kemudian kalau bicara jangan arogan, jangan kasar, jangan mencela, jangan menghina. Itu adab itu. Makanya dalam Quran wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang enggak punya adab celaka. Oke. Kemudian kalau sama orang jangan sampai menyakiti hatinya. Sing sopan yang ramah sama siapa saja. Ini adab nih. Adab. Lebih-lebih sama orang tua dan guru. Kalau ada murid, ada anak, dia nggak ada adab sama guru dan orang tuanya, ini nggak barokah ilmunya, nggak barokah hidupnya. Jamin.
Makanya adab itu harus utama. Nah, itu adab yang sempurna itu lahir dari seorang yang muhsin ini. Nah, panjenengan kalau sudah melakukan apa yang saya sampaikan, dapat jaminan cintanya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada azan di masjid ini silakan rawuh. Kalau nanti ada pengajian-pengajian rawuh, diajak anak-anaknya diajak. Semua ini adalah wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dimaafkan nggih? Semoga bisa dipahami. Yang ngantuk-ngantuk nggih mboten menapa. Pikantuk barokahe majelis tur ilmune iki mau blabar. Ngeten nggih, sing ngantuk-ngantuk. Yen sing midhangetaken insyaallah dapat dua. Barokahnya majelis dan barokahnya ilmu. Siapa yang dapat barokahnya ilmu, Allah permudahkan untuk bahagia dia dunia akhirat. Allahumma amin. Saya cukupkan sekian. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.